Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan Tarigan. Saya bertugas di SDN 104219 Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semua sehat? Ya. Masih semangat? Masih, Pak. Halo yuk. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Maka sebelum kita mulai, kita awali dulu pertemuan kita ini dengan doa. Silakan kepada Tiandra untuk memimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami memulai pelajaran hari ini Tuhan, berkati guru-guru kami Tuhan untuk memberi kesabaran Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Tiandra yang sudah membawakan doa untuk kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau absen dulu, ya. Mau absen dulu. Pertama itu Indah, Ada, Pak. Tiandra, Ada Pak. Nastiu, Mas Dida. Ada, Pak. Oke, baik. Rupanya lengkap kita semua ya, tidak ada yang absen pada hari ini. Nah, kita lihat baik ke depan, kira-kira kita berbicara tentang apa? Gereja. Tentang gereja. Nah, di sini Bapak mau menampilkan dua gambar. Ya, diperhatikan gambarnya. Kira-kira gambar apa ini? Nah, ini satu. Nanti dijawab ya. Satu. Lalu yang kedua, gambar yang kedua. Nah, coba diperhatikan dulu dua gambar ini. Kira-kira gambar apa yang pertama dan gambar yang kedua. Oke, kita lihat. Ada pertanyaannya. Oke, kalau kita lihat tadi, gambar apa yang barusan kita lihat? Gereja. Nah, satu gambar. Gereja. Yang satu lagi, Gambar lagi membuat gambar orang yang sedang berada di gereja. dalam gereja. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kita lihat, apa itu gereja? Tempat orang ibadah. Apa? Tempat orang ibadah. Oke, Tiandra? Ibadah untuk orang Katolik. Oke. Nasrul? Sama juga, tidak? Sama juga. Oke. Kita melihat bahwa gereja itu adalah tempat ibadah. Oke. Lalu, apakah saya rajin ke gereja setiap hari Minggu? Tidak? Hah? Kadang-kadang. Setiap hari Minggu ke gereja. Oke. Kadang-kadang. Setiap hari. Oke, baik. Saya rajin ke gereja. Mungkin kadang-kadang, tapi kalau seperti Indah, sering juga Bapak lihat dia di gereja. Ya. Sama Tiandra, karena kita satu gereja. Lalu, siapa saja yang ada di dalam gereja? Umat. Siapa? Umat. Pastor. Pastor. Oh, paus tidak, tapi di gereja kita dulu. Tadi sudah ada pastor, ada umat, ya kan? Siapa saja umat itu? Ada laki-laki, ada perempuan, lalu ada orang dewasa, ada anak-anak, ada apa lagi? Ada remaja. Jadi kita semua di dalam gereja itu bercampur baur. Ya, tidak ada artinya. Dan kalau kita melihat di gereja itu, apakah hanya satu suku? Tidak. Beraneka ragam suku. Ada suku apa saja? Batak, Arab, Nias, Simalungun, dan lain sebagainya. Jadi gereja, dalam gereja itu tidak hanya ada satu suku, jadi ada banyak. Ya. Jadi di dalam gereja itu ada banyak, ada pastor, ada apa lagi tadi? Umat, ya. Rasul nanti dalam konteks lain. Lalu, apa yang kita lakukan di gereja? Apa? Memuji Tuhan melalui apa? Perayaan Ekaristi. Ya, di mana melalui Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus. Oke? Nah, jadi inilah dia kita lihat ya tentang
apa gereja itu. Maka sekarang kalau kita lihat ini, kalau kita baca istilah gereja, ya tadi kan kita lihat tadi bahwa gereja itu kita hanya melihat sebagai tempat. Tapi apakah itu hanya sebagai tempat? Kita coba lihat. Istilah gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu gereja, atau dalam bahasa Latin ecclesia, atau dalam bahasa Yunani ecclesia juga. Yang berarti apa? Coba dibaca oleh Kiara. Yang berarti kumpulan atau golongan Terus gereja berarti kumpulan orang beriman seperti Yesus Kristus yang juga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja juga dapat diartikan sebagai tempat di mana orang beribadat. Dengan demikian gereja mempunyai dua arti, yaitu jemaah atau umat Allah, tempat ibadat orang Kristen. Oke, berarti kalau dari materi ini kita bisa melihat bahwa gereja itu memiliki dua arti, ya kan? Yang pertama itu apa tadi? Jemaat atau golongan. Golongan yang bagaimana? Orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kita ini adalah orang-orang yang dibaptis. Berarti kita itu adalah gereja. Saya gereja, ya. Indah gereja, ya. Kiandra gereja, ya. Mas Dida gereja, Lesti gereja, ya. Kita gereja karena kita itu adalah umat Allah, ya. Dan satu lagi tadi seperti yang kalian katakan bahwa gereja itu adalah tempat untuk beribadah. Maka di situ kita juga melaksanakan ibadah. Seperti tadi dalam pertanyaan tadi kan, siapa saja yang ada mengikuti ibadah? Pasti dalam gereja itu ada pastor yang memimpin perayaan, ya kan? Kristi. Lalu ada petugas liturgi, ya ada yang sinarnya, ya seperti kalian nanti mungkin sesudah komuni pertama atau yang sudah komuni pertama bisa menjadi sinar. Nah, tidak ingin jadi sinar? Ingin, oke. Tiara? Enggak. Nasir? Ingin, ya. Jadi ingin menjadi pelayan. Oke, kita sudah melihat. Lalu, apa itu gereja Katolik? Tadi kan kita melihat gereja itu hanya sebatas gereja. Sekarang kita masuk ke dalam gereja Katolik. Apa itu gereja Katolik? Lihat. Gereja Katolik adalah gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang para anggotanya saling dipersatukan dalam ikatan persekutuan rohani setia kepada Paus serta para uskup yang bersatu dengannya. Ya, baru-baru ini kita menerima sebuah peristiwa besar. Apa itu? Paus meninggal. Pertama Paus meninggal. Paus siapa? Paus Fransiskus yang telah meninggal sehari sesudah hari raya Paskah. Sesudah meninggalnya Paus Fransiskus, maka gereja kita mengalami kekosongan pimpinan. Maka sesudah beberapa hari diadakanlah pemilihan paus yang sering disebut dengan konklaf, ya. Dan selang beberapa jam, ya, mungkin bisa kita katakan lebih kurang 33 jam itu kemarin, termasuk lama sebenarnya, ya. Ya, apa tandanya bahwa paus kita terpilih? Keluarnya asap putih dari ceroboh. Akhirnya terpilih seorang paus. Siapa paus kita sekarang? Paus Louis ke-14, ya. Paus Louis yang ke-4, bukan salah, bukan Paus Louis, Paus Leo yang ke-14. Ya, itulah paus kita sekarang, Bapak Paus Leo yang ke-14. Itulah yang terpilih, ya, yang dipilih oleh kardinal kita, dan sekarang dalam doa syukur agung sudah lagi diucapkan kembali nama paus, ya. Jadi kita setia secara rohani, persekutuan rohani kita setia kepada paus, kepada para uskup yang bersatu dengannya. Lalu kita satu dalam iman dan kepercayaan, satu dalam perayaan ibadat. Gereja merupakan misteri sakramen keselamatan dan umat Allah
yang dalam perjalanan ziarah bersama menuju kehidupan kekal. Maka kita semua terarah kepada kehidupan yang kekal. Ya, jadi itulah kenapa apa itu gereja Katolik. Kalau kita lihat, mengapa Yesus mendirikan gerejanya? Ya, kenapa Yesus mendirikan gereja? Yang kurang kerjaan Yesus mendirikan gereja? Pasti tidak kan? Pasti ada sebab kenapa Yesus mendirikan gereja. Kalau kita lihat, coba dulu dibaca. Ya, coba masih ada. Yesus mendirikan gerejanya untuk meneruskan tugas pengutusannya, yaitu membawa semua orang yang kepada keselamatan kekal. Oke, berarti Yesus mendirikan gereja untuk apa? Untuk meneruskan tugas pengutusannya, yaitu membawa semua orang kepada keselamatan kekal. membawa semua orang kepada keselamatan kekal. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa selamat? Nah, itu dia. Kalau kita baca, coba dibaca oleh Kastion, silakan coba dibaca yang ini. 1 Petrus apa? Coba 1 Petrus Mengatakan kepada gereja, perdana. kamulah bangsa yang dipilih, iman yang rajani, bangsa yang kudus, umat Kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu mengerjakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memindahkan kamu keluar dan kegelapan kepada lebaran terang, kepada terangnya yang ajaib. ajaib. Jadi kalau kita bisa melihat, ya, siapa itu 1 Petrus? Itulah murid Yesus. Ya, dialah batu karang. Ya, jadi 1 Petrus ini bisa dikatakan itulah paus kita yang pertama. Dalam kepada gereja perdana, ya, dia mengatakan kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dibawa dari kegelapan menuju ke terang. Ya, itulah bahwa gereja kita bangsa. Ya, itu sebabnya tadi Yesus kenapa mendirikan gerejanya, supaya kita diselamatkan. Ya, maka di sini kita coba lihat. Kalau kita lihat ini gambar apa? Burung. Burung itu lambang Roh Kudus. Ya, maka di sini apa peran istimewa dari Roh Kudus dalam kehidupan gereja? Ya, kalau kita katakan ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, maka Allah Roh Kudus juga memiliki peran dalam kehidupan gereja. Coba dibaca oleh Kiandra. Peran istimewa Roh Kudus dalam gereja adalah menjaga agar para anggota setia mematuhi ajaran Kristus hingga akhir zaman. Kudus tugas senantiasa membantu menyucikan gereja. Sebagai juara gereja, Kudus mendorong pewartaan Injil dengan gampang lanjut. Oke, baik. Kalau kita melihat, ya, bahwa Roh Kudus itu memiliki peranan yang istimewa. Ya, agar apa? Agar menjaga supaya anggota-anggotanya itu setia menjaga ajaran Yesus. Kalau kita bisa melihat, berapa sekarang usia gereja Katolik? Kurang lebih sudah 2025 tahun. Ya, gereja Katolik itu sudah berdiri sejak abad yang pertama. Ya, Yesus sudah mendirikan gerejanya. Makanya gereja Katolik itu usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Ya. Dan kenapa kita bisa bertahan sampai 2000 tahun? Tidak lepas dari peran Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjaga. Dijagalah kita supaya apa? Gereja itu bisa bertahan sampai akhir zaman. Ya, karena di sini kita lihat. Coba dibaca oleh Linda. Orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dari dan dasar kebenaran.
Oke, baik. Orang yang hidup, orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini bisa kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada, ya, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, ya, 3 ayat 15. Betul ya. Lalu kita lihat siapa itu umat Allah. Tadi kan sudah jelas kan? Siapa umat Allah? Itu adalah apa tadi yang pertama tadi? Gereja. Ya, maka di sini dikatakan Konsili Vatikan kedua, ya, itu ada konsili memilih istilah biblis umat Allah itu untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus. Yaitu siapa? Mereka semua para anggota gereja yang telah dibaptis. Berarti kita semua ini sudah menjadi anggota gereja. Kenapa kita anggota gereja? Karena kita sudah dibaptis. Dibaptis dalam apa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, makanya kita sama. Kita sama-sama anggota gereja. Ya, baik saya, Inka, Kiandra, Kastion, Kasida, kita itu sama-sama anggota gereja. Ya. Lalu umat Katolik bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat sakramen-sakramen. Ya, berapa sakramen kita? Ada 7. Ya. Lalu pengakuan iman, itu syahadat kita ya, itu adalah aku percaya. Ya. Lalu serta persekutuan dengan para uskup. Siapa Bapak uskup kita sekarang? Nah, kita di Paus. Bapak uskup Cornelius Sipayo. Ya, itulah Bapak uskup kita sekarang. Siapa tadi? Insinyur Cornelius Sipayo. Ya, yang bersatu dengan Paus. Itu adalah dari Paus kita siapa? Paus Leo yang ke-14. Ya. Lalu persekutuan para kudus, kita yang berziarah dan yang berada di akhir penyucian. Inilah umat Allah itu. Adalah orang kudus seperti orang Santo dan Santa. Ya, ada Santo Fransiskus, ada Santa Maria, ada Santo Thomas. Ada lagi dari siapa? Santo siapa? Santo Petrus, Santo Paulus. Ya. Lalu kita yang berziarah, kita yang masih hidup. Berarti kita ini adalah anggota gereja dan termasuk juga orang yang sudah meninggal. Ya, yang sedang berada di akhir penyucian. Kenapa kita gereja Katolik selalu mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal? Karena saudara-saudari kita yang meninggal itu pun termasuk anggota gereja. Ya, makanya kan sering kita pergi ziarah ke kuburan. Pernah? Berdoa nggak kita untuk yang sudah meninggal itu? Kita berdoa kan supaya apa? Mereka juga bisa menjadi pendoa untuk kita. Ya, itu dia. Maka dari sini ya coba kita lihat ya saya ambil tadi. Coba dibaca oleh Mas Ida, silakan. Bangsa yang kudus untuk dengan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita sebagai umat Katolik, ya kita bangsa yang terpilih untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia? Yaitu Yesus Kristus. Ya, kita kan sudah disampaikan supaya kita menjadi keluarga. Ya, seluruh anggota tubuh pasti itu sudah. Aduh, mulut kita juga sakit, semua itu sakit. Tapi kalau ada satu contohnya, kalau satu bagian tubuh yang dipuji, maka semua anggota tubuh akan bersuka cita. Contohnya Bapak bilang, Mas Nida, manis sekali senyummu ya hari ini. Apakah hanya bibirnya saja yang bersuka cita? Tidak, pasti semua bersuka cita kan. Badannya juga, terima kasih sudah dibilang senyumku manis. Ya kan seperti itu kan. Jadi semua bergembira kok. Indah, bagus sekali hari ini rambutmu yang rapi diikat. Apakah hanya rambutnya yang berdiri? Pasti wajahnya juga berseri. Terima kasih atas pujiannya. Senang kali aku dibilang rambutku bagus hari ini.
Berarti kita ucapkan, kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita ucapkan terima kasih. Ya kita bersyukur. Ya seperti Lasdiur juga dikatakan mungkin, Lasdiur hari ini agak berbeda dari yang biasanya ya. Hari ini lebih ceria, ya tersenyum. Berarti semua akan menunjukkan kegembiraan. Karena begitu juga dengan gereja. Kalau ada satu anggota gereja yang merasa sakit, maka semua gereja itu akan merasa sakit. Kalau ada satu yang dipuji, maka semua anggota gereja akan dipuji. Seperti kemarin, Paus Fransiskus wafat. Apakah dengan kematian Paus Fransiskus itu gereja Katolik hura-hura, senang? Tidak. Tetapi seluruh gereja Katolik di seluruh dunia itu merasa sedih. Karena apa? Pemimpinnya berpulang. Tetapi ketika pemilihan paus sudah ya dari cerobong asap itu keluar asap apa tadi? Asap putih. Maka semua bersuka cita. Ya. Jadi semua gereja di seluruh dunia itu bersuka cita karena sudah lahir pemimpin yang baru. Nah, itu dia. Maka di sini kita akan coba melihat dari penjelasan-penjelasan tadi, gereja kita juga memiliki yang namanya sifat. Kalau manusia itu apa saja biasanya sifatnya? Ada sifat yang baik, apalagi jahat, apalagi sifatnya benci, sombong, suka bohong, yang jelek-jelek semua. Biasanya periang. Itu sifat apa ya? Sifatnya. Contohnya indah, sifatnya apa? Oh, indah itu sifatnya pemurah. Ya kan? Tiandra itu sifatnya ceria. Masuda itu sifatnya baik, suka berbagi. Lasdiur itu sifatnya suka berbagi. Nah, seperti itulah sifat kita yang ada dalam diri kita. Maka gereja juga punya sifat. Apa sifat gereja? Kita coba lihat. Coba dibaca oleh Lasdiur, silakan dibaca. Gereja yang benar yang didirikan oleh Kristus atau gereja yang satu, kudus, katolik atau umat dan apostolik. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapa surga sempurna. Matius 25 ayat 28. Dan Injil Yohanes 25 ayat 19 dikatakan bahwa dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka penuh dalam kebenaran. Yang ketiga adalah salah satunya ya, saya bersuka cita karena saya bisa bertemu dengan teman-teman. Saya bersuka cita, saya bisa memuliakan Tuhan. Nanti digambarkan pengalamannya itu ya. Oke, jadi marilah kita yang di sini apa mau sampaikan. Nah, karena juga lonceng sudah akan segera berbunyi, ya maka marilah kita mencintai gereja kita dan supaya kedepannya gereja kita itu tetap utuh, tetap satu, tetap kudus, katolik dan apostolik ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya supaya tugasnya nanti dibawa minggu depan ya. Oke, dikerjakan nanti pada diikuti nanti ke gereja pada hari Minggu ini. Ya boleh juga nanti dibuat foto-fotonya. Ya difoto saat ke gereja kegiatan apa. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam tugasnya. Nanti minggu depan akan Bapak periksa. Oke? Oke, baik. Nah, sampai di sini kita sebelum menutup kita biar agak segar sedikit kita joget sebentar ya, kita bernyanyi sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Oke, kita bernyanyi lagu ini. Oke, bangkit berdiri. Nah, sebentar, ayo.
Sudah diam? Ya, silakan duduk. Maka kita sebagai anggota gereja, kita menyebabkan cinta kepada semua. Ya, di mata ini ada cinta, di hati ini ada cinta. Itulah kenapa Yesus mendirikan gerejanya juga, supaya kita membagikan cinta kepada sesama kita, ya. Oke, baik. Untuk menutup pertemuan ini, silakan kepada Indah untuk menutup doa kita pada siang hari ini. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Berikan kami sampai bisa pulang Tuhan dengan aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh